Halo, selamat pagi Basudara semua. Kembali lagi bersama Ngobrol Bareng Teras Maluku. Kali ini saya kedatangan seorang tamu. Dia baru saja terpilih sebagai anggota Bawaslu Maluku Tengah, di mana tugas hari-harinya adalah mengawasi proses berjalannya pemilu dari tahapan hari ini sampai nanti saat pemilu berlangsung. Nah, bagaimana sebenarnya situasi di Maluku Tengah saat ini dan pekerjaan baru mengawasi pemilu ini sebagai penyelenggara, apa saja sih yang harus ia siapkan sebagai seorang komisioner Bawaslu? Kita ketemu dengan Siti Nur Malawat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, waalaikumsalam. Apa kabar, Caca Siti? Alhamdulillah, baik, Caca. Ini baru terpilih nih ya? Iya, tepatnya hari ini tuh 1 bulan 8 hari. 8 hari, Iya, wow. karena kita dilantik itu 19 Agustus kemarin. Itu selama 1 bulan gimana sih proses beradaptasi? Karena kan Anda sebelumnya adalah komisioner untuk lembaga negara lainnya ya, Komisi Informasi Publik. Tapi sebenarnya mungkin pekerjaannya sama aja lah ya, mengawasi proses-proses demokrasi di Maluku kan di saat ini. Nah, apa yang sudah Anda lakukan selama sebulan terakhir? Iya, terima kasih Caca. Alhamdulillah kalau kebetulan kita ini kan melanjutkan tugas dari komisioner sebelumnya. Nah, dalam 1 bulan 8 hari per hari ini itu kita pasca dilantik itu kemudian bertemu dengan tahapan penetapan DCS, daftar calon sementara. Daftar calon sementara. Saat ini prosesnya masih di situ ya? Masih di situ. Nah, kita di daftar calon sementara pas hari itu penutupan dan kita berhadapan dengan sengketa pasca DCS itu. Langsung ketemu sengketa. Oke. Nah, alhamdulillahnya kita di Maluku itu ada 3 kabupaten itu ada sengketa pasca penetapan DCS itu. Yang berkaitan dengan PAN kemarin juga ya? Nggak tahu. Jadi itu di SBT, kemudian di Kota Ambon sendiri sama Kota Tual. Itu tidak terjadi di Maluku Tengah? Itu tidak terjadi di Maluku Tengah. Nah, jadi karena kita Maluku ini kan 11 kabupaten, 3 itu ada, berarti 8-nya tidak ada, termasuk kita Maluku Tengah. Nah, di 3 itu juga SBT itu dia berhasil dalam mediasi selesai, sementara di Kota Tual sama Kota Ambon itu dia lanjut adjudikasi. Mereka proses penyelesaian sengketa pasca DCS. Nah, terkhusus karena hari ini kita bicara kerawanan untuk Maluku Tengah. Nah, Maluku Tengah itu alhamdulillah nggak ada ya, tidak ada pasca DCS. Dan per minggu kemarin itu sudah tanggapan masyarakat dan ini lagi menuju penetapan DCT, daftar calon tetap. Kira-kira. Nah, itu proses dalam 1 bulan ini. Nah, kalau tadi Caca tanyakan apa saja yang sudah kita lakukan. Nah, kerja Bawaslu ini berjenjang ya. Kita dari Bawaslu, kemudian Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota, Panwascam sampai PKD tingkat desa. Nah, setiap jenjang itu dengan tugas masing-masing. Nah, saya sendiri dan 2 teman, kita 3 orang komisioner, 3 orang pimpinan ya, sapaan di Bawaslu itu pimpinan ya Caca ya. Nah, kita 3 pimpinan itu kan pasca pelantikan ini juga mondar-mandir nih Ca, masih bolak-balik Jakarta, masih banyak BIMTEK ya, bimbingan masih teknis ada pembekalan lah untuk peningkatan kapasitas diri. Nah, karena itu baru begitu karena ya. masih baru gitu. Jadi kita bertiga masih gonta-ganti, 1 pulang, 1 pergi, 1 kadang 2 ketemu di Jakarta pulang. Bahkan hari ini yang P2H itu bidang pencegahan, dia koordinasi pencegahan yang harusnya bicara soal pencegahan ini itu dia gitu ya, Ibu Ocha Kanikir itu sementara di Bali untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas juga. Nah, itu kami bertiga itu rolling, kita ganti-ganti. Nah, kita di Maluku Tengah itu ada 18 kecamatan. 18 kecamatan. Berarti ada 18 panwascam ya? Ada 18 panwascam di bawah. Nah, 18 kecamatan ini kita sudah rolling nih.
Saya sendiri sudah turun ke Lehitu, Panwascam Lehitu, Lehitu Barat, Seram Utara Barat, TNS, ya. TNS dan yang dekat-dekat situ ada beberapa yang Elpa Putih kita sudah di situ. Dan apa temuannya dari berapa tuh? Sekitar 10-an yang sudah didatangi? Enggak, saya baru sekitar 5. Oh, 5. Nah, tapi itu di wilayah yang lain. Nah, di teman 2 itu juga sudah ke yang lain, ke Kota Masohi, ke Amahai, ke TNS aja kita berganti. Karena ada pengawasan juga dia bidang kemarin dalam penyusunan DPTB, daftar pemilih tambahan, dia sudah keliling. Kita juga selain kita bertiga di mana kecamatan yang belum sempat kami kunjungi itu dikunjungi oleh staf masing-masing Kordip untuk terus mensosialisasikan atau menjelaskan apa yang harus teman-teman Panwascam siapkan. Dan apa kira-kira yang harus disiapkan di kondisi Maluku Tengah saat ini? Yang saya temukan ya, Caca, kemarin di Lehitu Barat, itu kita masalah krusial ya, masalah yang memang sudah dari dulu itu ada gitu. Ketika saya berkoordinasi, oh ini ternyata memang masalah ini tidak mampu terpecahkan terkait dengan Semenanjung Tanjung Sial. Itu kan perbatasan Maluku Tengah dan SBB. Maluku Tengah, ya. Nah, mereka di sana itu kan ini kalau persoalan dukcapilnya, persoalan kependudukan, persoalan hukum itu bicara wilayah lain. Nah, tugas kami Bawaslu itu memastikan hak mereka itu terpenuhi ya, sebagai warga negara. Sebagai warga negara mereka harus bisa memberikan hak suaranya tanpa intimidasi. Tanpa intimidasi. Karena kenapa harus saya sampaikan intimidasi? Kalau di Semenanjung Tanjung Sial, katakanlah ada beberapa dusun itu, termasuk salah satunya Waiputi, desa Waiputi, itu dia ada, jadi satu dusun itu 2 kepala dusun. Oh begitu, dalam satu dusun? Dalam satu dusun. Jadi itu kemarin saya temukan ketika berdiskusi dengan teman-teman Panwascam Lehitu dan Lehitu Barat. Jadi ada yang kepala dusun Maluku Tengah, ketika ada pertemuan dengan Maluku Tengah, kepala dusun itu yang hadir. Nanti kalau ada juga pertemuan dengan SBB, kepala dusun yang SBB itu yang hadir. Karena memang ada di perbatasan begitu, dan masing-masing mengklaim. Jadi memang warganya itu sebagian terdata ke SBB, sebagian juga terdata di Maluku Tengah. Pada dusun yang sama. Nah, itu tentu menjadi potensi konflik ada di sana. Selain itu juga saya kira ini masalah yang tidak mampu terselesaikan karena memang seperti dibiarkan. Dan jika itu masih terus seperti itu, maka potensi kerawanan pasti ada di sana. Apakah mereka yang tadi saya sampaikan, jangan intimidasi. Bayangkan satu dusun saja 2 kepala dusun itu pasti. Cuman satu desa itu saja, satu dusun itu saja, atau ada hal yang cuma sama satu dusun di itu, satu dusun yang kepala dusunnya 2, tapi di dusun-dusun yang lain pun Lauma Kasawari, kemudian beberapa dusun itu pun tetap ada penduduk yang masuk Maluku Tengah, ada penduduk juga masuk di perbatasan. Karena mereka ada di perbatasan. Jadi bagaimana menyelesaikan hal ini? Gitu? Nah, kita tentu saya sudah sampaikan tadi itu Caca, bicara bagaimana posisi geografis wilayah itu, dia masuk SBB atau masuk Maluku Tengah, itu di luar kewenangan kami di Bawaslu maupun di KPU sebenarnya. Karena KPU hanya bagaimana memfasilitasi proses pemilu itu berjalan di sana, dan kita juga mengawasi itu. Mereka juga harus menyampaikan, bisa memberikan hak suara mereka itu pada saat pemilu itu juga berjalan dengan lancar tanpa tadi intimidasi tadi. Karena tentu kalau kita berpikir dua wilayah di satu tempat, pasti juga ada intimidasi di sana. Pasti ada macam konflik di sana, dan tentu politik uang, netralitas apa itu kan akan bermain kencang di sana, karena mereka ini bingung nih, mau ke sini salah, mau ke sini salah. Berarti Bawaslu punya tugas cukup berat untuk mengingatkan atau menjaga integritas Panwas di wilayah tersebut ya. Karena mereka yang bersinggungan langsung kan dengan pemilih begitu. Nah, itu dia salah satu kendala kita itu, kemarin saya berdiskusi juga, tapi
karena kita ini baru 1 bulan lebih, 2 bulan sebelum itu pimpinan provinsi sudah turun ke sana memang. Pimpinan provinsi sudah turun dengan teman-teman Panwascam di sana, mereka sudah turun ke sana. Nah, susahnya kita ini dalam proses pengawasan itu kembali lagi ke anggaran. Karena teman-teman PKD yang di itu kan wilayah desa Ureng, Asilulu sama Wakasihularike, dusun-dusun itu. Nah, mereka PKD ini pun tidak punya anggaran menyeberang ke sana untuk melakukan pengawasan dan itu di sana. Karena terakhir saya cek, mereka ini kan terputus nih di pulau nih, menyeberang sampai ke situ itu butuh 2 juta sampai ke sana pakai speedboat. 2 juta balik lagi. Jadi kalau 1 hari pulang pergi itu kita butuh 4 juta untuk sampai ke sana melakukan pengawasan. Sama kayak kita mau ke Makassar atau ke Tual atau menyeberang pulau jauh begitu ya. Nah, kendala anggaran ini bagaimana memecahkannya? Nah, karena kan proses Bawaslu tetap harus mengawasi begitu kan? Iya. Kalau untuk kita di Maluku Tengah, saya sampai ini belum berkoordinasi. Ini temuan yang saya baru temukan kemarin. Iya. Karena ini saya baru lanjut dari Lehitu juga nih, dan itu baru saya temukan kemarin. Tentu ini nanti saya kembali dan kita akan diskusikan. Tapi tentu provinsi pasti sudah punya langkah, karena memang mereka sudah turun dari provinsi, sudah punya langkah. Mereka pasti ada. Nah, kita juga nanti akan berkoordinasi kira-kira seperti apa. Nah, saya sendiri juga kemarin dengan Koordip penyelesaian sengketa P3S, kebetulan kita sama Koordip P3S SBB sudah sama-sama, Seram bagian barat sudah sama-sama kita diskusikan. Dan di kegiatan kemarin di Ambon sini juga ada pemateri 1 itu komisioner lama Hizra Tangkota, dia mantan komisioner SBB. Ternyata itu memang masalah sudah dari lama dari dan itu tidak juga terselesaikan dan itu dari pemilu ke pemilu. Nah, ini kan sebenarnya potensi-potensi kerawanan yang luar biasa begitu. Apa sih yang bisa ditawarkan Bawaslu komisioner saat ini untuk bisa jangan lagi kemudian terjadi di pemilu mendatang begitu? Iya. Diputuskan mata rantainya sampai sini gitu. Iya. Saya tentu karena ini baru juga belum menemukan pola yang terbaik itu kira-kira seperti apa ya Caca ya. Tapi dalam hal-hal pencegahan tentu kita yang pertama adalah tetap gencar melakukan sosialisasi. Kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa pesta demokrasi ini tuh milik kita semua. Harusnya kita memaknai yang namanya pesta itu ya kita bersuka cita, kita bersukaria. Mari sama-sama ke TPS saat pemungutan suara nanti berikan hak suara kita kepada mereka yang tepat, peserta pemilu yang tepat. Nah, kemudian dalam hal bagaimana bisa kita memetakan potensi kerawanan lalu solusi-solusinya, tentu pendekatan kita adalah terus berkomunikasi dengan pemerintah desa, dengan tokoh agama, tokoh pemuda, ya, tokoh masyarakat di sana pun tokoh perempuan. Karena perempuan itu juga saat ini harus kita libatkan karena mereka juga pemilih terbanyak dan mereka juga yang paling aktif sebenarnya. Kalau kita lihat ibu-ibu dan bapak-bapak ini ibu-ibu yang lebih ramai kayak seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang sekiranya perlu terus kita upayakan. Iya, Ibu Siti, saya mau nanya satu hal. Dalam proses pengawasan ini kan sudah terpetakan ya, kira-kira isu-isu apa yang menjadi sumber terjadinya konflik. Nah, apakah itu sudah terpetakan juga oleh Ibu Siti dan kawan-kawan di Bawaslu Maluku Tengah? Karena ini salah satu kalau dibilang kawah candra di mukanya politisi Maluku, gitu kan? Kita bisa lihat eskalasinya cukup tinggi, setiap pemilu terjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya kan. Nah, kita mencegah nih. Nah, sudah terdeteksikah kemungkinan apa aja yang dalam pengertian bisa membahayakan gitu? Apa aja kira-kira? Iya, kalau kita bicara konsep kerawanan ini kan semua hal ini rawan ya. Nah, baik itu rawan yang tadi kita bahas itu lebih ke
keamanan jangan sampai terbentur di lapangan fisik dan lain-lain. Tapi lebih dari itu juga bicara kerawanan itu bicara soal money politik, kerawanan mereka. Potensinya tinggi kah? Potensinya tinggi. Itu tentu ada di beberapa desa itu sudah teridentifikasi ada, tapi kita tidak perlu menyebut desa-desanya ya. Itu tentu ada dan itu apalagi kita Maluku Tengah ya. Itu potensi pertama money politik. Yang kedua netralitas ASN itu lebih parah lagi untuk Maluku Tengah. ASN aja atau ASN. TNI Polri? TNI Polri juga. Nah, kebetulan kami juga kemarin baru bertemu dengan Pak Kapolres Maluku Tengah. Beliau kita meminta kesediaan untuk hadir bersilaturahmi ke kantor, tapi beliau mendatangi kita di Bawaslu dan kita sudah berdiskusi banyak soal bagaimana pencegahan jangan sampai konflik dan lain-lain sebagainya. Sudah kita petakan wilayah-wilayah konflik terlepas dari Semenanjung Tanjung Sial tadi itu juga ada di Elpa Putih, Desa Samasuru dan lain-lain itu. Kemudian kita juga punya satu tempat itu di Rohmoni itu, itu juga rawan. Haruku itu rawan. Terlepas dari ada konflik di Haruku, Aboru dan itu pun di dalam desa Rohmoni itu kan ada pengungsi Pelau yang apakah mereka juga sudah terdata dan tidaknya itu potensi-potensi itu mereka ada. Memiliki hak pilih di wilayah lain begitu ya? Karena mereka ini kan tidak terdata di Rohmoni. Mereka masih tetap terdata di Pelau. Nah, saat pemilu itu bagaimana menjaga mereka bisa datang memberikan hak suara itu, apakah itu bisa dijamin keamanannya, itu sudah kita diskusikan semua dengan Pak Kapolres Maluku Tengah dan tentu beliau dengan siap akan mengarahkan jajarannya untuk membantu ikut membantu mensukseskan pemilu ini. Jadi money politik, netralitas ASN, TNI Polri, kemudian apa lagi? Terus kampanye, jangan sampai black campaign, ujaran kebencian bagaimana. Dan lebih parah itu media sosial karena gampang sekali mereka. Nah, itu apakah masuk wilayah pengawasannya Bawaslu? Harusnya itu masuk. Sebenarnya media sosial itu juga masuk, tapi untuk memetakan, sudah ada aturannya? Memetakan akun-akun yang memang melakukan ujaran kebencian dan itu lagi. Kita harus berkoordinasi dengan Kominfo dari sana dan juga akun-akun itu apakah akun resmi atau tidak terdaftar di KPU apa itu atau buzzer saja gitu ya. Nah, itu kita akan kewalahan juga mengatur itu. Nah, apakah memang ada semacam tim khusus yang disiapkan untuk mengawasi akun-akun hoax kayak gini itu atau gimana? Kalau di Kabupaten Maluku Tengah kayaknya belum ada ya. Tapi mungkin itu wilayah provinsi ataupun RI ya, misalkan Bawaslu juga pasti ada tim-tim itu. Nah, tapi dalam kerja jika ada yang memang sudah sampai ke black campaign, kampanye hitam, menghina dan lain-lain, kita tentu akan berkoordinasi dengan Kominfo. Apakah Bawaslu menunggu laporan atau memang proaktif untuk menjemput? Dalam kerja kita proaktif, tapi tentu kan kalau kita menemukan itu dijadikan temuan awal. Begitupun masyarakat melaporkan ke kita, itu pun juga akan lalu kita tindak lanjuti, itu menjadi laporan untuk kita. Tapi sejauh ini kita kan seperti ini, Bawaslu ini hanya kalau kita runut dari atas ke bawah, dari RI kemudian sampai provinsi yang cuma 5, kabupaten yang cuma 3, Panwascam yang cuma 3 per setiap satu kecamatan yang begitu besar. Tentu kita mengharapkan partisipasi masyarakat. Bawaslu tentu berharap masyarakat menjadi mata dan telinga untuk membantu kerja-kerja pengawasan. Tapi maksud saya adalah kalau itu proaktif, berarti Bawaslu yang apakah sampai menindak pemilik akun misalnya yang melakukan tindakan hate speech atau black campaign, atau Bawaslu hanya sebatas bisa menegur saja, atau tindakan akhirnya seperti apa, sanksi atau apa begitu? Bawaslu itu sebatas dia menegur, karena dia menegur lalu mengkoordinasikan itu dengan Kominfo. Tentu akun itu diblok, dan jika itu masuk dalam kategori pelanggaran undang-undang IT dan sebagainya, nah dia akan diproses sesuai dengan siapa yang akan memproses? Bawaslu
Kominfo. Tapi tentu dengan rekomendasi Bawaslu bahwa yang bersangkutan telah melanggar itu kan, melakukan pelanggaran kampanye. Jadi kita sebatas memastikan ini pelanggaran atau tidak. Jika melanggar, tindakannya seperti apa itu kembali lagi. Rekomendasi dari Bawaslu kepada pihak-pihak terkait. Pihak terkait ya. Nah, yang kedua, apakah misalnya itu dilakukan oleh caleg, partai politik, apa tindakan? Ini kan tadi kita ngomong kalau hoax ya. Maksudnya kalau itu berkaitan dengan akun-akun pribadi yang tidak ada hubungannya parpol atau caleg. Nah, kalau itu terjadi pada caleg satu kepada caleg lainnya atau parpol satu kepada caleg atau parpol lainnya gimana? Nah, kalau bicara soal caleg-caleg ini kan itu sudah domain kita Bawaslu, karena kita memang juga mengawasi jangan sampai seperti itu. Nah, misalkan ada satu caleg yang satu menghina caleg yang lain, lalu kemudian menyampaikan ujaran-ujaran kebencian itu di media sosial dan sebagainya. Tentu laporan itu memang masuk ke kita Bawaslu. Tentu itu kita proses, kita jika putusannya memang melanggar, terbukti bersalah, itu kembali ke aturan masing-masing. Apa aturannya? Kalau misalkan ini bicara domainnya melanggar undang-undang IT karena ujaran kebenciannya di media sosial, nah kita kembalikan ke jika itu masuk unsur pidana, dia diproses lagi di pidana. Jadi dari rekomendasi Bawaslu itu akan mengarah ke pidana, dia akan ke pidana, dan di administrasi. Tapi dia setiap kali pengambilan keputusan itu disidangkan. Maksudnya bukan keputusan, pelanggaran itu melalui proses adjudikasi untuk memastikan bahwa ini pelanggaran atau tidak, baru mengeluarkan rekomendasi, mengeluarkan putusan yang berupa rekomendasi kepada pihak-pihak. Gitu ya. Kalau itu dari caleg tertentu misalnya, berarti parpolnya disurati. Seperti itu ya. Seperti itu. Kita menyurati ke partai politiknya bahwa caleg Anda sudah melakukan pelanggaran bla 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 begitu ya. Tapi itu pun ini jarang diketahui publik nih, gitu kan? Alurnya tuh jarang diketahui publik. Jadi putusan tadi itu memang karena kita kan adjudikasi nih, proses sidang juga berjalan. Nah, dari sidang itu memang bunyinya putusan. Jadi putusan adjudikasi sekian dengan nah prosesnya seperti itu putusan yang kemudian direkomendasikan ke pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti begitu ya. Apakah itu pelanggaran hukum, pidana ataupun di administrasi perdata. Nah, ini yang menarik karena kan masyarakat seringkali tidak memahami alur hukumnya begitu ya, alur prosesnya begitu. Nah, kalau misalnya ada orang dengan tindakan melakukan pelanggaran undang-undang ITE ya kalau di media sosial. Saya cenderungnya ke media sosial nih, karena kan sekarang kita punya sekitar 17.000 ya untuk Maluku anak muda millennials yang belum terdata juga sebagai pemilih pemula. Mereka kan cukup rawan juga nih, ya kan, terpapar informasi-informasi hoax gitu kan. Lalu yang kedua, kita punya 63% dari jumlah pemilih Maluku itu adalah millennials dan Gen Z yang mau nanti 17 tahun. Nah, artinya tugas dari Bawaslu memang kayaknya mesti fokus ke media sosial karena mereka kan main gadget nih. Semua informasi hoax itu kan terpaparnya lewat medsos kan. Nah, kalau misalnya ada ada pihak-pihak yang melakukan tindakan pelanggaran itu pidana dan kasusnya kemudian menuju ke apakah kemungkinan caleg tersebut misalnya yang melakukan tindakan pelanggaran kampanye tadi bisa direcall oleh parpolnya berdasarkan ini sebenarnya pertanyaan ke parpol, tapi apakah ada indikasi bahwa berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu kemudian parpol bisa menarik turun calegnya atau gimana? Itu ada kejadian kayak gitu tak? Selama yang di pengetahuan Siti? Belum sih ya, kalau terkait dengan itu saya juga belum, karena kita juga baru ya, dari selama ini juga belum menemukan adanya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu. Di Bawaslu barangkali pernah dengar cerita-cerita semacam itu? Belum sih kalau soal pengalaman dan dengar-dengar juga belum. Nah, tapi bicara soal pemilih milenial ini, nah karena mereka memang kita saat ini itu lebih banyak waktu itu dihabiskan di gadget ya, mereka lebih berselancar di dunia maya ketimbang di dunia nyata. Nah, Bawaslu sendiri, tapi ini dari pusat ya, tentu dari
Bawaslu itu kita juga sudah bekerja sama dengan TikTok, dengan media-media online, media sosial ya, untuk mengkampanyekan proses pemilu, tahapan pemilu yang berjalan, terus bagaimana mengajak milenial untuk menggunakan hak pilihnya, untuk cerdas dalam memilih, itu ada, itu sudah ada. Oh, sosialisasinya udah jalan. Sudah jalan, memang itu dari pusatnya sudah turun sampai ke provinsi, dan yang kemarin itu mereka pasti sudah jalan ya. Tapi karena kita ini juga baru, kalau di kita ini memang belum, di kita yang 1 bulan lebih ini itu belum, karena memang ini nih tumpang tindih sekali nih, kita masih mau kerja, masih mau ada kegiatan, panggil lagi, kita berangkat lagi. Nah, jadi memang harus mengatur waktu. Nah, ini juga kita harus kembali ada kegiatan-kegiatan sosialisasi yang harus memang dijalankan. Nah, terkait yang tadi Caca tanyakan soal kemungkinan adanya caleg di recall oleh para itu lebih ke sebenarnya tugas kita Bawaslu itu cuman mengawasi, jangan sampai terjadi pelanggaran. Nah, jika terjadi pelanggaran, mekanismenya jelas, pelanggarannya apa. Nah, itu yang kita rekomendasikan. Lakukan. Maksudnya jika pelanggarannya money politik, tentu kita dengan jalannya. Kalau pelanggarannya ujaran kebencian, dia masuknya kemana? Nah, kalau money politik itu misalnya kedapatan seorang caleg melakukan tindakan money politik, apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Nah, kalau money politik ini kan membagi uang, sembako, jilbab, itu semua tuh money politik. Contoh kasus, ada caleg menggunakan atribut negara karena kebetulan dia berada di bagian dari sistem negara, ya kan, ada caleg nih, dia nyalek nih, sebut saja salah satunya caleg yang punya kekuasaan lah istilahnya begitu ya. Terus ada bantuan dari negara, entah itu beras, entah itu apa, terus dia pasang tuh fotonya di situ, ya kan? Itu kira-kira boleh tidak untuk masa sekarang? Kalau untuk saat ini belum bisa, itu belum bisa. Dan itu tuh jadi kampanye dia mulai itu nanti 28 November, itu mulai kampanye. Nah, sekarang ini itu memang diberikan kepada partai politik, itu bisa sosialisasi partainya, itu pun di internal partai politik, internal kadernya dan sebagainya. Itu pun ketika mereka melakukan sosialisasi harus terlebih dahulu menyurati ke Bawaslu dan KPU 1 hari sebelum. Nah, terkait dengan pembagian sembako itu sudah money politik. Itu sudah mereka itu sudah money politik. Meskipun dia tidak menulis atribut parpol ya, atau dia tidak menulis, dia cuma pasang mukanya karena memang kebetulan dia penguasa lah ya. Oh, kalau cuma pasang muka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia tidak masang nomor urut. Tidak nomor urut, tidak. Nah, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena yang masuk kampanye itu tuh 4 unsur itu, nomor urut, citra diri kan, citra diri, lalu bahasa-bahasa mengajak, maksudnya pilih saya gitu-gitu kan, atau lanjutkan. Nah, itu bahasa-bahasa mengajak, kemudian ada nomor urut dan lambang partainya di situ, kemudian sudah ada nama dan. Tapi kalau cuma foto doang? Foto doang nggak apa-apa memang. Kalau foto doang memang tidak apa-apa. Apalagi dia kapasitas, misalkan ini kan tadi penguasa, maksudnya kapasitas dia itu ada di misalkan caleg, maksudnya dia itu anggota DPR yang lama. Itu menurut PKPU-nya. Menurut PKPU 15. Tapi kalau menurut etika moral gimana dong? Nggak ada sih. Nggak boleh ya. Maksudnya gini, dia menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dia untuk nyalek. Itu aturan etika moralnya kita gimana? Kan belum bisa, kita kan, nah sekarang ini kita contohkan gini, misalkan yang Caca contohkan ini, dia ini kan kita katakanlah anggota DPR aktif nih, anggota DPR aktif. Nah, mereka ini kan bisa turun ke lapangan, memberikan aspirasi mereka dan lain-lain sebagainya. Nah, contoh kayak sembako tadi itu ada foto dia, foto saja kan, tidak ada nama, tidak nomor urut partai, tidak ada gambar partai apa. Nah, kita tidak bisa melihat itu sebagai kampanye diri dan lain sebagainya, karena memang kapasitas dia jelas saat ini dia masih anggota DPR aktif, misalnya kayak begitu. Jadi bisa saja itu dia aspirasi, bisa saja memang itu bantuan dia. Jadi mereka diuntungkan dong ya? Iya, mau nggak mau memang begitu. Sementara kalau caleg lain yang tidak punya afiliasi kekuasaan, punya latar belakang kekuasaan saat ini menjabat atau apapun, itu memang belum bisa. Tapi sebatas jadi
ini barang juga sebenarnya belum masuk masa kampanye harusnya. Barang-barang itu pembagian sembako, kartu nama ataupun stiker, semua itu sebenarnya jangan dulu dibagi sekarang. Nanti baru bisa itu Kalau dibagi sekarang itu pelanggaran tentu. Oke, berarti kalau misalnya saya caleg, terus saya kasih keluarga saya ini kartu nama saya nih ya gitu misalnya, atau stiker atau apa ditempel di rumah orang misalnya. Nah, ditempel-tempel itu jangan dulu. Nggak boleh. Iya, memang itu nggak boleh. Kalau sudah, jadi yang penting stiker itu gini, stiker itu jangan memenuhi unsur tadi. Dia punya kalau nama. cuma foto aja nggak apa-apa. Ya kalau foto saja berarti itu bukan stiker, foto aja ya memang nggak apa-apa kan, foto saja nih. Caca kasih saja foto ke saya, Caca caleg foto ya ini kan Caca Insani punya foto ya nggak ada masalah gitu. Kan. Kalau sudah ada nama, simpir gitu, tidak apa-apa. Ya, tidak kan terlalu ini ya. Kalau PKPU-nya memang jelas ya, sudah memang jelas memang harus ada 4 unsur soal etika, tadi. soal moral, soal cari kesempatan, soal berupaya-upaya sedikit-sedikit itu namanya mereka pasti sudah berupaya Jadi yang penting tadi kita cuman mengawasi di aturan tadi harus ada unsur-unsur yang masuk, harus ada namanya, lambang partainya, nomor urut, apalagi sampai ada gambar coblos, ada gambar apa gitu kan, kemudian atau kata-kata yang mengajak begitu. Nah, itu memang sudah melanggar dan itu sudah melanggar. Nah, itu contoh kayak sekarang kita penertiban APK nih. Nah, itu kan sudah kita tertibkan karena memang di Maluku Tengah juga sudah dilakukan. Maluku Tengah juga sudah dilakukan. Memang belum semua sih. Mungkin masih ada 1-2 desa yang masih ada 1-2 buah. Tapi itu jelas itu ada tulisan nomor urut, ada macam-macam gitu ya. Bukan cuma foto dia terus ucapan selamat menempuh hidup baru misalnya. Nah, itu tidak bisa kan? Itu boleh. Itu tidak, maksudnya itu tidak bisa dilepas. Tidak bisa dilepas. Itu biarkan saja. Atau fotonya Ibu Murad di Ibu Widya terus di sebelahnya tuh duta stunting apa atau tulehu cup apa gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Karena kapasitas beliau adalah Ibu Inalatu Maluku. Karena memang posisi Inalatu cup gitu kan. Nggak apa ya? Iya, dan beliau lagi bikin itu meski nanti tersirat dan tersurat dan sebagainya itu kan. Berarti kalau tersirat dan surat itu tidak masalah ya? Iya, karena kita tidak bisa menangkap itu masuk unsur 4 tadi. Harus ada lambang partai, PKPU-nya jelas harus ada lambang partainya, nomor urut dan itu sudah terdata. Berarti beliau diuntungkan ya, karena punya predikat-predikat banyak punya tadi kapasitas tadi kan. Itu. Jadi, nah itu pun berlaku juga anggota-anggota DPR aktif juga banyak kan, banyak yang melakukan itu ada kegiatan apa, baliho dipasang di mana-mana untuk ucapan selamat atas apa misalnya tanpa perlu memasukkan unsur-unsur yang melanggar tadi. Nanti kapasitas mereka kan jelas, mereka pakai lambang DPR misalkan kan Garuda itu kan sudah. Jadi kapasitas mereka hari itu tapi misalnya pakai baju kuning atau pakai baju biru gitu kan, ya memang menyasar warna parpol gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa memang. Baiklah. Yang penting tadi jangan ada lambang partainya langsung, nomornya kan di DCS kan sudah ada nomor meski itu nanti di DPT ada perubahan dan tidak karena mungkin di proses-proses tanggapan masyarakat itu ada yang gugur atau ada yang itu kan nanti mungkin bisa berganti nomor urutnya, nomor urut ke calonnya. Tapi untuk saat ini di DCS nomornya sekian, nah itu sudah menjadi nomor yang sementara dia yang pakai. Penting jangan dipasang dulu sekarang. Nanti tanggal berapa tuh? Nanti 28 November. 28 November kan kita mulai start kampanye sampai 3 hari menjelang 14 Februari. Jadi di tanggal mereka punya masa yang panjang sekali ya, dari 11, November, Desember, Januari sampai Februari. 3 bulan lebih ya. Sampai 14 Februari. Jadi 3 hari sebelum 14 Februari itu pencoblosan. Nah itu baru mereka bisa kampanye yang leluasa, pun tidak boleh money politik tentu kan, tidak boleh. Berarti kampanye itu bisa berlaku di mana saja? Kalau kampanye bisa di mana saja. Nah aturan baru kemarin ruang internal atau bahkan di tempat publik ya? Iya, kalau sudah 28 tidak ada aturan khusus? Pelanggaran khusus begitu? Enggak, jadi kalau bicara kampanye itu di mana saja bisa yang ditentukan oleh KPU. Nah, jadi KPU nanti itu pasti KPU tuh nanti akan mengeluarkan baleho-baleho ini berapa kali berapa, cetak spanduk itu berapa kali berapa, aturannya ada. Kalau KPU yang mengeluarkan aturan, berarti kalau yang melanggar tugasnya Bawaslu berarti? Tugasnya Bawaslu. Jadi kami Bawaslu itu melihat
pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam ini partai politik maupun caleg perseorangan itu melakukan tahapan kampanye ataupun sosialisasi sebagainya itu tidak melewati ketentuan yang diatur oleh KPU. Nah, kalau melewati itu terindikasi itu menjadi bagiannya Bawaslu untuk melakukan tindakan, sip. Tentu ada mekanisme itu dijadikan temuan. Kita juga akan mengkaji dia masuk pelanggaran apa-apa. Nah, itu juga tentu akan kita kan bicara soal netralitas peserta pemilu. Nah, bagaimana memproteksi Bawaslu ini supaya tidak masuk angin? Nah, itu dia. Integritas kan penting nih. Anda harus hati-hati diawasi oleh siapa gitu kan. Nah, kita tentu penyelenggara juga bagaimana kita mau meminta orang itu menjaga integritas, harus bisa bekerja sesuai dengan aturan. Kalau kita sendiri saja tidak ada. Nah, KPU sebagai penyelenggara pemilu dan kita Bawaslu sebagai pengawasan itu kita juga punya tingkatan di atas yang tinggi gitu ya. Iya, terlepas dari memang kita harus menjaga independensi, menjaga integritas diri dan sebagainya. Kita pun ketika melanggar itu DKPP menanti kita, Dewan Kehormatan. Dan itu sudah banyak bukti begitu tegasnya ya. Iya. Satu kabupaten diambil semua ya. Iya, itu kan. Jadi DKPP juga menanti kita. Jadi kita juga bekerja hati-hati loh, Ca. Kita juga memang nama baik, malu dan segala macam. Aduh, tiba-tiba jadi headline nih Kakak Siti di media. Aduh, melakukan pelanggaran. Bahaya juga kita ini kan karir masih panjang ya, Ca. Menjaga diri, integritas itu tentu perlu. Bukan cuma saya kira semua orang begitu. Kita cuma yang penting iman kita kuat. Saya harus jujur mengatakan benar wilayah-wilayah ini angin itu terlalu kencang ya. Angin itu kencang ya. Insya Allah ya kita harus tetap menjaga. Kita percayalah ke Bawaslu apalagi komisionernya seperti Anda Insya Allah. Insya Allah. Oke, baik saudara semua, kita di penghujung obrolan kita pagi ini. Senang sekali kehadiran Kak Siti Malawat pagi ini di sini sehingga bisa ikut mencerahkan dan mencerdaskan serta mengedukasi masyarakat tentang pelanggaran pemilu seperti apa yang bisa dihadapi dan siap-siap bisa dipidana kalau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Demikian obrolan kita, sampai ketemu lagi. Terima kasih Kakak Siti sudah hadir di sini. Sama-sama. Ini satu kehormatan buat saya luar biasa. Terima kasih Caca. Edukasinya tadi sudah sangat menarik sekali. Semoga saja masyarakat Maluku terutama di Maluku Tengah bisa lebih mawas diri ya dalam proses pemilu ke depan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat.